Belakangan ini Anda mungkin dengar ya berita soal protes warga di Pati sama Bone. Oh iya, soal PBB itu kan? Betul, pajak bumi dan bangunan naiknya gila-gilaan. Di Pati sampai 250%, di Bone malah 300%. Wow, tinggi banget ya. Nah, ini jadi bikin penasaran banget sih. Sebenarnya ada berapa banyak jenis pajak yang kita bayar di Indonesia? Pertanyaan bagus itu. Kita coba telusuri bareng nih berdasarkan artikel dari tribuntimur.com tanggal 21 Agustus 2025 soal landscape pajak di negara kita. Yuk, kita bedah lebih dalam. Boleh, boleh. Yang menarik dari sumber ini, dan mungkin banyak dari Anda yang nggak sadar juga, ternyata total ada 25 jenis pajak loh. 25? Iya, 25 jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat sampai pemerintah daerah selama 80 tahun Indonesia merdeka ini. Wah, banyak juga ya. Pantesan kalau isu pajak itu seringkali sensitif. Bener, kayak kasus PBB tadi itu kan. Angka 25 jenis ini aja udah nunjukin betapa kompleksnya sistem kita. Bisa jadi salah satu alasan kenapa gampang memicu reaksi publik. Iya, betul. Pemicunya kan memang demo warga di Pati tanggal 13 Agustus, terus di Bone tanggal 19 Agustus 2025 itu ya. Kenaikan PBB yang drastis itu jadi sorotan. Pastinya. Jadi, gimana sih sebenarnya aturan main pungutan pemerintah ini? Dan kenapa juga PBB bisa naik setinggi itu di daerah tertentu? Kayak nggak masuk akal gitu naiknya. Nah, ini penting dipahami. PBB itu kan termasuk pajak daerah ya. Tepatnya dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Oke, jadi Pemda yang atur. Iya. Kenaikan drastis kayak di Pati dan Bone itu bisa terjadi karena ada undang-undang baru nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Oh, ada aturan barunya? Betul. UU itu memberi otonomi lebih besar ke Pemda buat menetapkan tarif. Dasarnya nilai jual objek pajak atau NJOP setempat. Jadi acuannya NJOP ya? Iya. Nah, kalau NJOP-nya lama nggak diupdate, terus tiba-tiba disesuaikan dengan harga pasar sekarang, ya lonjakannya bisa tinggi banget. Masuk akal sih kalau gitu. Mungkin NJOP lama udah nggak relevan ya? Bisa jadi begitu. Selain UU No 1 2022 tadi, dasar hukum lainnya yang relevan itu ada UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sama PP 35 tahun 2023. Intinya, aturan-aturan ini yang membagi kue pajak antara pusat dan daerah. Oke, jadi ada dasar hukumnya dan pembagian wewenangnya jelas ya. Total 25 jenis pajak tadi berarti dibagi ke 3 level itu. Pusat atau nasional, provinsi, sama kabupaten kota. Tepat sekali. 3 level. Apa aja tuh yang paling signifikan selain PPh yang sering kita dengar? Oke, yang pajak pusat ini dikelola Kementerian Keuangan lewat Ditjen Pajak. Uangnya masuk ke APBN. Ada 9 jenis. Yang paling populer ya tentu pajak penghasilan atau PPh. PPh? Iya. Tiap tahun lapor SPT kan? Nah itu dia. PPh ini dikenakan atas gaji atau penghasilan kita, baik orang pribadi maupun badan usaha. Tarifnya buat pribadi itu progresif antara 5 sampai 35%. Kalau buat badan usaha, tarifnya 22% dari laba kena pajak. Oke, PPh jelas. Terus apa lagi yang besarannya signifikan buat APBN? Jangan lupakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini mungkin yang paling sering Anda temui sehari-hari. Oh ya, waktu belanja barang atau pakai jasa ya, kena PPN. Betul. Hampir semua transaksi barang dan jasa kena PPN. Terus ada juga bea materai buat dokumen-dokumen tertentu. Pajak-pajak pusat inilah yang jadi tulang punggung utama APBN kita. PPN itu terasa banget ya efeknya di kantong belanjaan kita sehari-hari. Nah, tadi kan PBB contoh pajak daerah yang dipungut kabupaten kota. Iya, PBB itu level kabupaten kota. Selain PBB, apalagi contoh pajak yang dipungut di level provinsi atau kabupaten kota lainnya? Jadi penasaran nih sebaran 25 jenis pajak itu kayak gimana? Oke, kalau di level provinsi, contoh yang paling akrab mungkin pajak kendaraan bermotor, PKB, yang kita bayar tiap tahun itu. Oh, pajak motor, mobil ya? Iya, sama bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Itu di provinsi. Nah, kalau di kabupaten kota, selain PBB tadi, ada juga pajak hotel, pajak restoran. Oh, kalau kita makan di resto suka ada pajaknya ya? Betul, itu pajak restoran masuknya ke kas Pemda kabupaten kota. Terus ada pajak hiburan, pajak reklame, bahkan sampai pajak parkir. Wah, banyak banget ya ternyata perintilannya di tiap level pemerintahan. Banyak.
Jadi bisa dibayangkan, 25 jenis pajak ini tersebar pengelolanya dari pusat sampai daerah. Jujur nih, kalau nggak baca rincian begini, mungkin kita cuma familiar sama PPH, PPN, sama PKB aja ya. Kebanyakan orang gitu memang. Terbayang rumitnya buat wajib pajak ya, baik buat kita perorangan, apalagi buat pelaku usaha, buat memahami dan mematuhi semua ini. Tepat sekali. Struktur yang berlapis ini, meskipun tujuannya baik ya, buat desentralisasi fiskal, biar daerah punya sumber pendapatan sendiri. Biar daerah bisa mandiri gitu ya. Iya, tujuannya begitu. Tapi memang ini menciptakan kompleksitas tersendiri. Memahami mana pajak pusat, mana provinsi, mana kabupaten kota, terus aturan spesifiknya gimana, itu butuh usaha ekstra. Nggak heran kalau gitu. Makanya, ketika ada perubahan signifikan kayak kenaikan tarif PBB yang mendadak tinggi, wajar kalau muncul gejolak. Ini bukan cuma soal angka kenaikannya aja, tapi mungkin juga akumulasi dari kerumitan sistem yang udah ada. Kasus Pati dan Bone itu kayak jadi puncak gunung esnya gitu. Oke, jadi jelas ya gambarannya. Rangkuman dari penelusuran kita berdasarkan sumber Tribun Timur ini, total ada 25 jenis pajak yang berbeda di Indonesia. 25. Dipungut oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. PBB yang bikin heboh di Pati dan Bone itu cuma salah satu contoh pajak daerah, kewenangannya ada di level kabupaten kota. Cukup kompleks memang sistemnya. Betul. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan. Apa tuh? Dengan adanya 25 jenis pajak yang tersebar di 3 level pemerintahan ini, dan kita lihat dampak nyata kenaikan tarif seperti kasus PBB tadi, nah pertanyaannya, gimana caranya pemahaman yang lebih baik soal struktur pajak yang rumit ini bisa bantu kita semua? Bantu kita sebagai warga negara dan pembayar pajak ya. Ya, supaya kita bisa ikut serta dalam diskusi yang lebih konstruktif. Diskusi soal keadilan pajak, transparansi, dan efektivitas sistem perpajakan kita ke depannya. Menarik. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut bukan? Bagaimana kita bisa berkontribusi lewat pemahaman yang lebih baik ini?